Mari kita sama-sama angkat tangan kita seperti ini. Kita memberikan semua pujian, hormat, kemuliaan pagi hari ini, siang hari ini hanya bagi Yesus, sebab Dia yang layak. Haleluya. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, mari angkat tangan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, mari kita sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan izinkan orang di sebelah Anda duduk kembali tanpa menerima pelukan dari seseorang di sini. Katakan Tuhan mengasihi orang itu. Haleluya. God bless you. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ingin menyapa yang live streaming satelit-satelit kita. Padahal banyak yang mau ikut. Saya bilang jangan minggu ini, minggu depan ada kitab Wahyu. Tapi saya mau sapa GMS Jember, Ambon, bahkan di Papua,
Manokwari, Masohi, Manado di Sulawesi, Tondano, Solo, Jawa Tengah, dan Madiun ikut dengan kita hari ini kebaktian. Beri tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Saya juga saya juga mau welcome semua orang yang baru pertama kali hadir di sini ya. Tapi di depan saya juga ada satu album, Revival Story. Kita barusan NYC. Jadi Anda bisa menikmati album ini. Anak saya juga berkata kepada saya, aduh sedih ya, senang sih tapi sedih ya kok sudah selesai. Tapi nanti kalau kita dengarkan lagu album ini, kita akan selalu mengenang masa itu, api itu gak akan pernah padam ya. Ada di bawah sana, cepat dapatkan lagu Revival Story. Dan laporan kemenangan NYC sudah diberikan tadi, kita bersuka cita apa yang Tuhan kerjakan. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan untuk Tuhan. Nantikan video laporan kemenangannya, bukan statistiknya saja. Tapi belum jadi. Karena itu, saya tidak bawa video hari ini untuk ditayangkan ke saudara. Nanti tunggu minggu-minggu depan. Tapi saya melukiskan sebuah ilustrasi semangat NYC dalam sebuah gambar di bawah sana yang bisa Anda nikmati. Yang berjudul Raja Daud mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Semoga jadi berkat buat Anda. Nah, saya juga mau memperkenalkan delegasi-delegasi dari luar negeri. Mereka datang jauh-jauh untuk NYC. Mereka nggak pulang hari ini karena mau kebaktian dengan kita. Bulan depan, kami akan pergi ke Hokkaido. Pergi ke Jepang untuk melayani orang-orang Jepang. Dan gembalanya, salah satu gembala utamanya gereja besar di sana, ya. Gereja ICF namanya, yaitu Pastor Jerry dan istrinya. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Please stand up so we could welcome you. Dari Jepang, kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Mungkin Anda bisa melihat Pastor Jerry adalah seorang Caucasian atau seorang orang, nggak boleh ngomong bule gitu, nggak enak gitu ya. Orang Caucasian, orang Barat. Tetapi pernah sekali saya melihat beliau dengan penterjemah saya di sana adalah pemimpin sekolah seminari namanya Gerald. Mereka berdua orang berkulit putih namun bicara bahasa Jepang di antara mereka. Saya jadi berkata, wow, ini adalah orang-orang yang hatinya untuk misionaris luar biasa ya. Saya bangga bisa memperkenalkan mereka hari ini. Dan juga tentunya yang dari Jepang juga tidak kalah penting, Pastor Kim dan istrinya. Would you please stand up so we could also greet you. Pastor Kim di sini adalah, silakan please have a seat. Pastor Kim adalah seorang orang Korea, tapi misionaris di Jepang. Istrinya adalah orang Taiwan, tapi misionaris di Jepang. Jadi saya nggak tahu di rumah mereka bicara bahasa apa. Luar biasa, haleluya. Saya perkenalkan juga, I hope you are here, Pastor Mark. Are you here? Pastor Mark from Singapore. Oh, udah pulang ya, yang dari Singapura udah pulang. Oke, tentunya yang dari Malaysia, saya harap mereka juga masih ada beberapa di sini. Pastor John, Malaysia itu saya nggak tahu ya, ini beretis nggak ya saya ngomong begini, tapi jujurnya loh ya, sekalipun mereka bukan gereja Mawar Sharon, mereka lebih Mawar Sharon kadang-kadang daripada beberapa jemaat Mawar Sharon kalau kita nggak komitmen. CYC itu betul-betul seperti Mawar Sharon di Malaysia. Saya undang CYC, Pastor Jonathan Loh, and Priscilla, and Pastor and Daniel Chong, and all the gang. Would you please all stand up so we could love you? Woo! Yeah, please have a seat. Tentunya nggak kalah penting adalah Taiwan Wai ini, ya kan? Dari sini. Di sini ada orang-orang Taiwan dari banyak gereja, Bread of Life, dari Chen Tao Jiao Hui atau Truth Church, Pastor Ian, Pastor Jonathan, my better half, dan juga and all my Taiwanese friends, all my Taiwanese family. Would you please stand up? 你们起立吧，好，欢迎欢迎欢迎。Dan dari gereja Aborigin juga ada di sana. Beri tepuk tangan bagi mereka. Praise the Lord. Please sit down. Sangat aneh kadang-kadang waktu berkhotbah ada Pastor Jonathan Cho di sini, tapi dia tidak menerjemahkan untuk saya. Would you please translate for me? He always translates for me wherever I go in the Chinese world. He's the best translator, and Pastor Ian and all this, they are irreplaceable. Orang-orang berkata mereka keturunan naga.
很多人说他们是龙的传人，可是我说你们是神的传人。Kalian adalah orang-orang keturunan Allah bangkit berdiri dari China. 中国，哈利路亚！哦 ，love you， 你问神爱你有多深？神爱你有几分？他的心，他的也真，他的心也真，他的爱也真。让我们杀人玫瑰代表他的心。我们爱你，哈利路亚！ kasih tepuk tangan bagi mereka. Hey, please sit down. Haleluya. Wow, seneng ya. Rasanya kalau bisa setiap minggu gini. Kayaknya tiap minggu di sorga itu begini kali ya. Dan tak kalah pentingnya tentunya anak-anak rohani kami sendiri, yaitu gembala-gembala Gereja Mawar Sharon. Dan mereka adalah bapak-bapak bagi kota dan bagi pulau-pulau mereka. Semua gembala regional, gembala satelit kita yang datang untuk NYC bangkit berdiri. Kita mau welcome kalian. We love you. We love you. We love you. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pak Andreas Nawawi. How can I... Oh, come on, Pak Andreas Nawawi dan Ibu bisa bangkit berdiri khusus datang kemari. Luar biasa. Ini jasnya, hemnya, tinggal kasih satu strip putih udah jadi pastor. Terima kasih untuk datang kemari. Oh, haleluya. We are so lucky as a church. We have many friends. Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini yatim piatu atau sendirian. Kita tidak berjuang demi Injil sendiri. Kita bagian dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Gereja Mawar Sharon itu indah. Mari kita jaga. Jangan sampai kita mencemarinya dengan perpecahan, gosip, kepahitan. Jangan mencemarinya dengan skandal. Kita harus saling mendoakan. Dari pemimpin sampai jemaat, jangan ada skandal. Kita doa terus. So far so good my friends. Kita harus selalu mengcover satu sama lain. Tak ada yang kebal termasuk saya. Kita harus rendah hati, mengikut Tuhan. Dan kembangkan setiap talenta kita. Jangan ada satupun yang terbuang ke selokan. Tuhan mau datang. Hidup itu singkat. Jangan sia-siakan. Kalau satu hari di sorga sama dengan 1000 tahun di dunia. Hidup 80 tahun hanyalah 2 jam. Istilahnya. Kita itu di mata Tuhan hidup hanya 2 jam kalau kita hidup umur panjang sampai 80 tahun. Jangan pernah sia-siakan. Kembangkan setiap talenta. Tidak ada jemaat di sini yang kebetulan di sini. Tidak ada yang boleh sia-sia. Setiap kita harus berperan dalam kerajaan sorga. Inilah sebuah gereja yang tidak menghargai jemaatnya, hanya memanasi kursi dengan pipi bagian bawah. Itu susah terjemahkannya itu ya, bagi teman-teman kita. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dengan tangan kaki. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Saya bangga di NYC, saya melihat bagaimana semua orang berperan. Bayangin, KKR kayak gitu, tanpa artis loh ya. Kita menggoncang kota. Biasanya orang butuh artis kayak, butuh ini, butuh itu. Kita cukup dengan jemaat saja yang bergerak. Kita goncangkan dunia. Amin. Saya mau hari ini menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang talenta. Saya mau dorong Anda untuk bangkitkan talenta-talenta Anda di hari-hari ke depan. Mari kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-29. Mari kita buka sama-sama. Sudah dapat? Nggak mungkin Anda dapat Matius itu sampai 28. Sebelum Anda mengenali talenta Anda, kenali firman Tuhan dulu. Tahu dulu, bagaimana kita bisa tahu talenta kita? Kita tidak tahu apa kata Tuhan tentang hidup kita. Ya, sekalipun kita bakat, nanti jangan-jangan bakat itu dipakai oleh setan, bukan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama buka Matius 25 sekarang, ayat 14. Lain kali saya akan jebak lagi, waktu saya khotbah. Waktu itu saya minta Anda membuktikan saya salah. Nggak ada Pak Philip, nggak ada Pastor Philip, gitu ya. Gini-gini gampang, Matius sampai 28, Markus sampai 16. Simple, kalau kita baca Alkitab berkali-kali kita tahu di mana kita berhenti setiap kali di setiap buku. Ya, saya dorong Anda. Be people
of God and people of God's word. Jadi hamba-hamba Tuhan, tapi hamba-hamba firman. Matius 25 ayat 14 perumpamaan tentang talenta. Judul khotbah saya kasih judul deh supaya tidak ngambang ya kan. Kasih judul 5 talenta. Nah sekarang saya jelaskan ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berhenti di sana. Katakan bersama dengan saya, mempercayakan hartanya. Katakan sekali lagi, raja mempercayakan hartanya. Tahu nggak hartanya Tuhan itu apa? Bukan emas perak. Dia berkata, itu aku punya, itu nggak berharga. Emas perak punyaku. Nggak perlu dicari, itu akan ditambahkan kepadamu. Hartanya Tuhan itu lives. Human lives. Kehidupan manusia. Itu hartanya Allah. Kalau burung pipit di udara aja dia pelihara. Padahal itu bukan harta utama. Apalagi hidup kita. Saya mau jelaskan dulu sebelum saya bicara tentang talenta. Mari saya bicara fondasinya, yaitu kehidupan. Tahukah bahwa hidup ini kepercayaan? Hidup ini kepercayaan Allah. Karena itu ada kata-kata di ayat 14, mempercayakan hartanya. Hidup ini kepercayaan Allah. Jadi apapun penyebab Anda hari ini ada di dunia, mungkin hamil, mama dulu hamil di luar nikah, atau bahkan korban perkosaan, apapun penyebabmu hadir di sini sekarang, kalau Anda hidup, namanya hidup adalah kepercayaan, berarti Tuhan percaya kepadamu. Simpel kan itu aplikasinya. Jadi tidak boleh ada orang itu yang mengasihani diri sendiri. Mengapa aku sakitnya di sini? Nggak usah dirasa-rasakan sakitnya. Yang rasakan sakit, hamil luar nikah segala itu orang tua Anda. Anda tak perlu merasakan sakit itu. Anda bisa membalikkan nasib mereka. Nggak usah. Jangan jadi orang itu yang menangis untuk diri sendiri. Kalau Anda memang mau menangis, kontrakkan air mata Anda untuk jiwa-jiwa. Ayo NYC berikutnya. Sama-sama kita nangis. Saya mau jelaskan juga, jikalau Anda sekarang masih hidup, apapun yang telah Anda lalui, apapun yang Anda sudah lakukan, dosa sekalipun, kalau Anda masih bernafas, Tuhan masih percaya kepadamu. Itu yang disebut mempercayakan hartanya. Bahwa hidup adalah kepercayaan Allah. Sebelum kita bicara talenta, your life is precious, my friend. Sekalipun di sini ada garong sekalipun, di sini kalau ada penjahat sekalipun, izinkan pewahyuan ini mengubah arah hidupmu. Engkau bukan penjahat, engkau melakukan kejahatan. Engkau bukan peselingkuh, engkau melakukan perselingkuhan. Hentikan itu, jangan berbuat dosa lagi, berbalik arah. Masih ada waktu. Selama jiwa masih di, lagu nasional kita? Di kandung raga. Hah? Apa mah? Di kandung badan. Selama jiwa masih di kandung badan, berarti Tuhan masih percaya kepadamu. Amin. Mari kita sekarang lihat ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing, saya suka kata ini. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Siapa di sini yang merasa dirinya tidak punya talenta? Jujur aja, saya tidak akan hakimi Anda. Sebab saya juga begitu dulu. Siapa? Jujur. Kadang-kadang kita merasa, aku ini gak punya talenta apa-apa ya. Hidupku itu hanya untuk bertahan hidup saja. Siapa yang seperti itu? Jujur, gak apa-apa. Come on. Wah, entah gereja, ada satu aja. Dari segini banyak cuma satu, entah kita sukses mengembalakan Anda. Atau semua berbohong dan berdusta. Udah salah satu gak bisa. Pokoknya salah satu dari itu. Pokoknya jaga-jaga. Kalau ada di sini yang merasa tidak punya talenta, izinkan saya mengkoreksi Anda. Karena Tuhan mengoreksi saya. Setiap orang selalu minimal diberi 1. Oh gitu ya Pak, talenta diberi 1. Berarti saya pasti bisa nyanyi atau apa? Bukan. Talenta ini bukan aktivitas. 1 talenta setiap orang punya yang harus dia kembangkan adalah hubungan dengan Tuhan. Tahukah saudara-saudara, hubungan dengan Kristus itu seni?
Dibutuhkan kita menguasai sebuah art, sebuah seni, bukan bela diri, bukan seni rupa, bukan seni menyanyi, seni membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebuah challenge atau tantangan bagi setiap orang. Ada yang kasih 5 talenta, ada 2, ada 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tapi minimal setiap orang dapat 1. 1 itu adalah hubungan dengan Kristus. Artinya apa? Sekalipun kita nggak bisa apa-apa seperti saya dulu, saya kira saya ini adalah anak yang bodoh. Sebab dari kecil panggilan saya dari pihak keluarga besar, bukan papa mama saya. Papa mama saya baik. Tapi kan saya juga punya om, tante, apa segalanya panggilan saya. Kalau dalam bahasa dialek keluarga kami, saya itu dipanggil angong. Jangan panggil saya itu, awas. Artinya blow on. Teman-teman saya panggil saya apa? Waktu saya di Taiwan sekolah, makanya hari ini saya ampuni orang-orang Taiwan. Mereka panggil saya paici atau idiot. Itu nickname saya waktu saya umur 6 tahun. Waktu saya pulang ke sini, di Indonesia, di Surabaya saya sekolah, lanjutkan kelas 2, turun kelas karena gak bisa bahasa Indonesia. Saya dipanggil semua orang berbagai macam nama binatang. Saya mulai percaya bahwa saya memang tidak bisa apa-apa. Tapi sekali, bukan karena mereka salah. Memang benar demikian, saya ini anak yang gak bisa apa-apa. Gunting aja saya gak bisa, tangan saya ini bengkok dulu. Nulis nama usia anak kecil bisa, saya gak bisa saudara. Nama saya itu selalu kalau dibaca sesuai tulisan saya aneh. Kalau gak pilep ya pelip. Kalau enggak ya pip, gak ada L-nya. Saya selalu lupa 1 huruf. Saya memang bodoh, bukan, saya gak salahkan teman-teman saya. Hari ini saya gak salahkan mereka yang panggil saya ini dan itu. Karena memang saya begitu. Tapi ketika saya umur 18 tahun kenal Tuhan Yesus, saya bilang, Christ is enough for me. Kristus adalah garis startku yang baru. Kalau aku gak punya apa-apa, kalau aku ikut Yesus, bangun hubunganku dengan baik dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, pikiranku dan kekuatanku dan akal budiku. Tuhan pasti menambahkan sesuatu. Tuhanku bisa mengubah aku. Belum lagi sifat pemarah saya, sifat kalap saya, mata buta kalau lagi emosi. Saya dulu gila. Membuat saya menjadi semakin jadi sampah. Tapi saya berkata, I will start with him. I will bet on him. Kalau orang berjudi itu pasang taruhannya itu saya pertaruhkan semua pada Kristus. Aku percaya engkau bisa menambahkan yang baik dalam hidupku. Aku percaya engkau bisa mengubahkan aku. Saya mulai dadu saya dengan angka 1. Kalau dadu kan ada 1, ada 2, 4, 5, 6. Kalau kita main monopoli, saya mulai dengan 1 dot. Namanya Christ is enough for me. And I've not ended, saya belum selesai. Tapi today, kalau hari ini saya lihat kembali, not so bad. Where I am now, not so bad. I started with Christ. What a high return. Saya mulai dengan Kristus. Betapa indah kembaliannya. Bapak, Ibu, Saudara, coba lihat aja di ayat sini yang saya sudah bukakan. Nggak usah dibuka di Alkitab Anda, kita belum selesai baca. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 saya munculkan di sini saja. Keluarkan. Berpacu dalam firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini loh. 1 talenta itu. Lalu ini artnya, ini seninya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ya kan? Ini talentanya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini bicara tentang agrikultur. Gimana ketika dunia menarik kita untuk menjauh dari Tuhan, kita malah berakar. Dibutuhkan seni bela diri yang luar biasa. Ilmu kekebalan. Diperlukan yang namanya mikroskop rohani untuk bisa melihat dari kacamata Tuhan. Meskipun Tuhan tidak pakai kacamata. Dan dibangun di atas Dia. Insinyur arsitektur. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Otomatis kita harus tahu gimana baca firman. Cari renungan harian. Naik dosisnya renungan harian gak cukup. Kita cari versi-versi.
Alkitab khususnya di bahasa Inggris Indonesia belum ada versi-versi studi. Kita pelajari bahasa Yunani, nggak perlu kita paham bahasa Yunani atau Ibrani. Hanya referensi, kita mulai perteguh iman kita di dalam Tuhan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mau tahu nggak? Tidak ada kungfu yang lebih mematikan daripada bisa bersyukur. Saya lihat ini seni yang harus kau tekuni puluhan tahun saudara sebelum Anda sukses jadi apa? Harus. Dan setelah Anda puluhan tahun pun Anda akan terus mengembangkan ilmu ini. Dan terus mengembangkan ilmu ini sekalipun Anda sudah menjadi sesuatu atau sesuatu banget. Anda tidak akan pernah wisuda di area ini. Talenta itu sambung menyambung, tahukah Anda? Kalau Anda punya 5, yang 1 tak akan pernah Anda tinggalkan. Anda tidak bisa berkata, dulu aku Kristen, sekarang aku artis. Kan banyak sekarang artis ibu kota juga begitu bukan? Gua dulu Kristen, gua dulu choir gereja. Selalu ada dulu, selalu ada sekarang. No. Kalau Anda betul-betul talenta dibangun di atas dasar Tuhan, Tuhan yang pertama, maka Tuhan akan menjadi yang kedua, 3, 4, 5 tetap sama. Yang 1 tak akan kau tinggalkan, ditambah yang 2. Yang 2 belum selesai, kasih 3. Yang 3 belum selesai, tiba-tiba jadi 5. Yang 5 sementara Anda kembangkan, tumbuh 5 bakat baru. Karena engkau menuai laba 5 talenta, bukan uang. Talenta baru bermunculan. Tapi selalu dimulai yang perdana. Kartu perdana itu adalah hubungan dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Sekalipun aku anggong, sekalipun aku paitse, sekalipun aku idiot, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Modalku cuma 1, bukan pinjaman dari bank. Modalku iman pada Tuhan. Kalau aku sama Yesus, tunggu aja waktunya. Aku akan bisa melakukan semua yang kau lakukan. Ayat itu artinya, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara. Ayo, asal aku mau aja. Pikirannya bukan lagi apakah aku mampu, tapi apakah aku mau. Dalam Kristus ya, lama-lama Anda akan memperoleh kemampuan untuk bisa apa saja. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, itu karena Anda tidak mau. Atau Anda rasa ini nggak berguna untuk panggilan Anda. Hari ini kalau saya mau nyanyi, saya bisa nyanyi. Sekalipun dulu suara saya sumbang. Saya nggak bisa gambar, gunting aja bisa, nggak bisa. Nulis nama aja mencong-mencong, miring-miring. Saya bisa ngelukis kalau saya mau. Cuma pertanyaannya, untuk apa? Tinggal 1 aja yang saya harus buktikan. Tapi saya nggak perlu, saya rasa mending pas lewat aja, menari. Kaget loh nanti kalau saya nari Bali, bisa. Kalau saya mau, saya bisa. Saya mencapai iman itu sekarang dalam hidup saya. How about your faith? Saya mencapai iman di mana saya percaya tidak ada yang mustahil, bukan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman itu sudah dari sorga turun ke level dunia, di level hidup saya. I can do all things. You think you can do business? Saya kalau mau masuk ke dunia bisnis sekarang, kalau Tuhan sertai, saya akan lebih sukses dari dirimu. Cuman, saya nggak mau. Karena saya lakukan tugas, saya lakukan pekerjaan yang tertinggi. Menjadi hamba Tuhan, melayani orang. Saya nggak mau. Saya mau jadi artis, saya bisa kalau mau. Hati-hati Ari Wibowo. Kau akan dapat saingan. Hati-hati Tomingse. Tapi pertanyaannya, kalau saya cuma dikasih karpet merah, cuma berkata, thank you Jesus. Dengan penghargaan, trofi, seperti yang para artis dapat, apa namanya yang biasanya, apa-apa? Iya, apa award biasanya kalau? Emmy Award, Oscar Award dan sebagainya. Indonesia punya award apa yang, ya Citra Award, FPI. Siapa tahu saya dapat FPI Award. Why not? Kami akhirnya percaya bahwa apa yang kau yakini itu baik. Ya kan siapa tahu mereka berkata kasih award. Kalau saya dapat naik ke atas, pegang, terima kasih, thank you mama. Ya kan? Lalu kita berkata, terima kasih Yesus pada juru selamatku. Cuman 3 detik doang. Kalau Anda khotbah, dimatiin mikrofonnya, Anda popularitas jatuh. Ngapain saya tukarkan? Saya sekarang bisa ngomong tentang Yesus 1 jam. Kenapa saya harus jadi itu? Hanya 3 detik nyebut Yesus. Saya nggak akan tukarkan. I have a higher calling. Pertanyaannya bukan apa saya bisa. Apa gua mau? Apa Tuhan menghendaki itu?
Kalau Anda bisa capai iman ini, dan mencapai iman ini tidak bisa langsung tiba-tiba. Pohon di depan rumah Anda tidak muncul begitu saja. Anda waktu kecil lewat sana berkali-kali, Anda tidak terasa dia masih kecil sama dengan Anda. Sekarang dia jadi pohon besar, Anda jadi orang dewasa. Anda tidak perhatikan tiba-tiba pohon itu bergerak sendiri. Enggak. Tanpa terasa hari per hari memupuk pohon itu, akhirnya jadi pohon yang beranting dan banyak burung bersarang. Demikian pula dengan iman. Anda tidak mencapai dari situ ke sini, mendadak tiba-tiba. Anda harus tekun agenda tiap hari. Bangun talentamu yang satu, fokus 40 tahun. Fokus terus ke situ. Pukul di satu titik. Deng, deng, deng. Nggak ada Goliat. Cuman bunuh beruang, nggak ada yang publikasikan. Cuman bunuh singa karena domba Anda di dalam mulutnya tanpa ada yang broadcast apa yang Anda lakukan. Terus deng, deng. Your moment will come. Goliat kau tumbangkan dan itu akan in public eye. Akan di mata umum. Sebab apa yang kau lakukan dengan Tuhan di tempat tersembunyi akan Tuhan broadcast di tempat umum suatu hari. Satu talenta saudara. Jangan anggap biji sesawi itu tidak berguna, kecil sekali. Tapi Tuhan berjanji hal kerajaan sorga seperti satu biji ketika tumbuh, nanti bangsa-bangsa akan bersarang di ranting-ranting Anda. Jangan pernah remehkan talenta nomor 1. Itu segalanya. Tak ada 1, tak ada 2, apalagi 5. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang maksudnya Filipi 4 ayat 13. Kita lihat sekarang ya ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saya suka kata ia menjalankan. Katakan ia menjalankan. Nah, menjalankan itu artinya fokus dan berencana. Hidup kita dalam Kristus tidak semuanya misteri, saudara. Kebanyakan orang berkata, Keshera, Shera, whatever will be, ceraikan Keshera. Meskipun tidak segala sesuatu kita tahu, Yakobus mengajarkan kalau kita bicara tentang masa depan selalu harus berkata, if God willing, kalau Tuhan mengendaki, aku akan pergi ke situ, melakukan ini, pergi ke situ, melakukan itu. Kita nggak boleh dengan sombong berkata, ho, aku pasti begini, besok aku akan begitu, aku akan pergi ke sana, aku akan lakukan itu. Karena kita nggak tahu besok kita hidup tidak. Tapi jangan ditarik ke ekstrim satunya, karena kita nggak tahu kita hidup tidak, kita tidak berencana. Kalau kita tidak berencana, kita sudah merencanakan untuk gagal. Anda harus fokus. Kalau anak muda, orang tua sama kok ini. Kalau kita fokusnya belum apa-apa, sudah tersebar konsentrasi kita, pokoknya orang gini kita ikut. Orang begitu kita terombang-ambing, kita mengikuti kena arus. Pokoknya semua mau kaya, gua juga. Semua punya barang itu, saya mau. Ujungnya enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Orang itu harus tenang. Iman itu harus tenang. Setelah tenang kita pikir, berapa usiaku sekarang? Sekian tahun. Enggak usah lihat ke belakang. Yang dulu ya dulu. Yang ada sekarang ini kelola. Sekalipun nasi sudah jadi bubur dalam hidupmu. Kalau bubur di depan saya akan berdoa sebelum makan dan pikir gimana saya akan kelola bubur ini. Kasih kecap kek, kasih apa kek, supaya bisa enak dan mengenyangkan. Sisa hidup Anda rencanakan. Ya Tuhan, aku mau fokus ini. Kalau Anda mau rencana sesuatu, pastikan Anda kembangkan 2 talenta dulu. Talenta kedua apa? Saya jelaskan lebih dulu sekarang ya. Kita melihat di ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Katakan 2 talenta. Saya waktu baca ini mendapatkan penafsiran dari Roh Kudus, talenta kedua itu hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Ada orang yang lebih bakat hubungan dengan manusia alias supel. Tapi ada orang yang seperti saya dulu. Saya nggak bisa, saya itu nggak punya teman. Dulu itu saya nggak punya teman. Saya nggak bisa berteman. Tidak seperti kakak saya yang sangat-sangat mudah berkawan. Saya lain orangnya.
Saya masih ingat papa saya punya toko, setiap kali ada pelanggan datang, pelanggan loh ya. Bayangin kalau saya masih punya spirit gitu, sekarang kalau jemaat datang saya lari. Dulu pelanggan datang, saya langsung sembunyi. Papa saya dulu punya satu meja tempat taruh kopi apa segalanya, saya sembunyi di baliknya. Sampai pelanggan terakhir pergi, saya keluar lagi, muncul lagi. Saya orangnya hanya satu talentanya, dua tidak termasuk talenta saya. Karena saya tidak bisa sama orang. Itu pelan-pelan saya belajar. I wasn't born socializing. Saya tidak dilahirkan langsung bisa bersosialisasi. Karena saya dulu orangnya sangat kuper sekali, kurang pergaulan. Ya, karena itu saya dulu lebih tipe orang yang menyendiri, loner. Saya lebih loner, penyendiri. Itulah sebabnya talenta kedua ini pun tambahan buat saya. Namun demikian tetap penting. Kalau Anda cuma punya satu, asal Anda mulai dengan Tuhan, Tuhan pasti ajarkan kok. Tuhan ajarkan saya gimana caranya memperhatikan orang, mengasihi orang, mendengarkan. Pelan-pelan, kayak bayi kembali belajar berjalan. Saya diajari Tuhan padahal bayi gerang. Gimana caranya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ada loh ya, Anda bisa lihat ada orang-orang yang bakatnya itu ada, namun masih kasaran. Lihat dia hubungan dengan orang, masih bisa manipulasi. Ada orang tertentu yang sama sekali nggak bisa sama orang. Ngomong aja, bicara aja nggak berani lihat ke mata. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Dalam Kristus Anda akan dilatih. Apalagi kalau Anda dalam gereja yang sehat, Anda pasti akan dikelola. Di area hubungan itu pasti dikelola. Itulah sebabnya kami tekankan connect group. Supaya Anda connect gitu loh. Anda tidak perlu punya 100 teman seperti orang yang bakat berteman. Anda mulai dengan 2 teman, 3 teman saja kalau Anda kelola dengan benar, itu jadi sesuatu loh. Ya, izinkan saya untuk mengatakan kepada orang-orang yang kuper, yang merasa tidak bisa bergaul, ada harapan, asal Anda punya Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni orang, kalau Tuhan bilang sapa mereka dulu yang telah melukaimu, itu kalau Anda lakukan untuk Tuhan, pelan-pelan Anda akan mahir dengan orang. You become a people person. Karena manajemen yang paling susah di hidup ini bukan uang dan harta. Manajemen yang paling susah dan itu yang membuat banyak orang berhasil adalah manajemen manusia. Bisa enggak Anda dan saya leverage atau bisa mengelola setiap hubungan dalam hidup kita? Tidak semua hubungan di-cash-kan, jangan semua orang dijadikan business partner Anda. Jangan semua orang dijadiin kongsian. Tapi kalau kita bisa kelola hubungan dengan setiap orang, hidup kita akan kaya raya, tidak diukur dengan uang, tapi damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bukan tipe bakat kedua, talenta kedua ini bakat saya. Tapi saya hari ini saya rasa Anda juga bisa melihatnya. Saya merasa bahwa saya hari ini menjadi people person. This is so not me in the past. Ini bukan saya di masa lalu. Kelola. Hubungan yang kedua adalah, talenta kedua adalah hubungan dengan manusia. Munculkan di sini Matius 22 ayat 37 sampai 40. Anda belajar sesuatu? Nangkap sesuatu? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Talenta 1. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Demikian pula talenta yang pertama. Waktu saya baca ini mendapat penafsirannya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama loh ya. Jadi kalau Anda cinta Tuhan, Anda gak mungkin kerasan seumur hidup di kamar, berdoa sendirian. Gak mungkin. Something is wrong. Kalau Anda mengaku dekat sama Tuhan, tapi Anda antisosial, something is wrong. Kalau Anda mengaku di dalam hadirat Tuhan, tetapi Anda menjauhi pertemuan-pertemuan umat Tuhan, something is quite not right. Sesuatu yang agak salah di situ. Loh kok bisa? Kalau Tuhan itu, meskipun perlu waktu sama Tuhan, saya enggak semua waktu saya dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mau bersama dengan saya luangkan waktu dengan orang. Itulah sebabnya ketika Musa 40 hari 40 malam naik ke atas sana tanpa PlayStation, tanpa makan, tanpa minum, Tuhan bilang sama dia, turun. Masih mau lama-lama dengan Tuhan, turun. Kenapa? Turun tuh Yosua udah tunggu, turun tuh umatmu lagi. Sekarang butuh kamu. Berkali-kali dalam hadirat Tuhan, kalau saya kelamaan Tuhan bilang, keluar kamar. Ngapain? Main sama anak. Keluar sana. Ada waktunya enggak berdoa, ada waktunya Tuhan mau bersama Anda temuin manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjutin tuh lanjutin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu. Yang kedua ini juga talenta yang kedua. Lanjut 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, artinya pada kedua hukum inilah tergantung sisa talenta. Oh gitu. Jadi dengarkan baik-baik.
Ada banyak orang yang gagal di hidup ini bukan karena mereka nggak berbakat. Anda coba, saya minta Anda waktu keluar nanti dalam sekolah, kuliah yang namanya kehidupan. Tolong perhatikan, Salomo itu raja yang bijaksana. Dia itu matanya seperti Raja Wali, memperhatikan kanan kiri. Bukan mata keranjang ya, bukan wanita yang dia perhatikan. Ya dia si mata keranjang si Salomo. Kita jangan. Yang saya maksudkan mata yang belajar. Keluar ya dari gereja ini, coba pelajari dalam hidup sehari-hari. Ada orang yang bakat S2, ada orang yang pinter, mahir bisnisnya, tapi semua pintu ditutup. Kenapa? Dia tipu kanan kiri. Banyak orang gagal di hidup ini bukan karena kurang bakat. Banyak mereka gagal karena mereka menyia-nyiakan kepercayaan orang. Salah satunya kepercayaan papa mamanya. Pernah lihat gak? Pinter berapa bahasa, sekolahnya di Boston. Pinter sekali, papa mamanya kaya raya. Pulang, habisin duitnya mami papi. Kesempatan yang diberi untuk dia itu, semua orang-orang tidak seberuntung dia ngiler pingin punya. Tapi dia buang begitu saja. Jangan heran suatu hari Tuhan pindahkan talentanya dia. Talenta ini bukan hanya bakat. Sebenarnya talenta di sini artinya 34 kilo sesuatu. Talenta ini ukuran timbangan. Tuhan akan pindahkan harta yang harusnya di keluarga itu. Jangan heran tiba-tiba muncul keluarga konglomerat baru. Generasi pertama. Orang ini ketika papanya mati atau meninggal dunia, pecah hartanya, dia jadi berkurang meskipun masih kaya karena papanya konglomerat. Dia cuma tinggal setengah aja nggak ada, mungkin cuma tinggal 10% di tangannya dan dipakai untuk foya-foya. Tapi talenta keluarga itu dirampas oleh kompetitornya yang baru, yang papanya nggak kaya. Dia sekolah sungguh-sungguh beasiswa, rebut dan ambil ide bisnis yang anak ini tiap hari cuma dugem doang. I'm waiting for the time. I wanna see. Gereja Mawar Sharon jadi tipe yang kedua. Rampas tuh, di luar sana banyak orang yang gak layak pegang harta itu. Pegang kuasa. Rampas. Jangan rampas dengan cara yang merampok. Dengan kebenaran. Saya percaya bakat itu bisa pindah. I'm a great believer that talents can be given anew today. Bakat talenta bisa diberikan pada kita hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikan kode hubungan. Kode hubungan terletak di Mika 6 ayat 8 munculkan di depan sini. Dor. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain. Lihat ya dari 3 ini. Sahamnya manusia 2/3, Allah cuma dapat 1/3 atau 30%. Selain berlaku adil. To do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Susah nih ya, setia sama perusahaan, setia sama istri aja kadang-kadang susah ya kan? Setia sama suami aja susah hari-hari ini. Dan hidup baru setelah itu, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, saya kesaksian sedikit, nanti saya taruh kesaksian pribadi di belakang. Hidup saya kalau bisa disingkat, 30 tahun pertama hidup saya, makanya ada buku Before 30 itu, cuman fokus kepada 2 talenta ini. Tok. Saya tidak mau keburu kaya, keburu ternama, keburu diurapi, kayak berapa orang muda yang berkata, aku mau langsung jadi pengkhotbah besar. Semua cara pengkhotbah besar ditiru, langsung buat begini begitu supaya langsung bisa metodenya berhasil. 30 tahun hidup saya, 40 tahun sebenarnya hidup saya. Saya cuma fokus melakukan 30 tahun pertama 2 talenta. Lalu berikut kelanjutannya ketambahan 1. Umur 40 tahun hidup saya pertama hanya kembangkan 3 talenta. Talenta pertama, hubunganku dengan Tuhan. Diproses saudara, saya diproses mati-matian. Di gereja di Kanada, di rumah, di antara teman, kekudusan, tentang pacaran, kanan kiri gandengan, saya tunggu. Waktu saya tunggu, yang saya tunggu-tunggu ini belum respon yang ada di depan saya. Jangan lihat, saya gak berani lihat. Saya tunggu, saya nantikan, saya
berkata, Tuhan saya nggak mau, saya mau benar sama Tuhan. Kalau orang laki biasanya kalau ditolak kan bisa cari cadangan dulu, nanti kalau ini tinggal itu dilepaskan dia kan. Saya enggak, no, saya enggak mau gitu, saya harus berprinsip dan berencana. Saya akan pertaruhkan, kalau saya jatuh hati di sini, saya akan tunggu sampai tua gimana ya, saya nggak tahu, nanti ngomong lagi nanti. Saya cuma fokus dalam segala perkara. Hanya mengambil keputusan yang membanggakan Tuhan. Tok. Lalu dengan manusia, ada cerita kan di buku biografi saya, adik saya dipukul, adik saya aja udah lupa, kokonya gak lupa-lupa hingga hari ini. Adik gua digasak sama pendeta di gereja. Saya harus datang dan kata, talenta kedua kau kembangkan. Asah tuh talentamu. Apa yang harus kulakukan? Nyanyi? Bukan. Apa yang harus kulakukan? Pelayanan? Bukan. Pergi ke sana. Rangkul yang melukai keluargamu. Katakan engkau mengasihi dia dan mengampuninya. Aduh. Itu pengalaman puluhan tahun lalu. Yang baru kemarin juga ada nih. Cuma saya nggak bisa ceritakan. Mungkin Anda kenal orangnya. Cuma diasah. Di nomor 2. Sama orang. Pada saat saya bisa manipulasi. Pada saat saya bisa manipulasi bisnis. Orang titip sesuatu, saya bisa mengambil keuntungan kan. Tuhan bilang, kamu jangan jadi murahan loh ya. Dikit-dikit teman diuntungin. Kalau kamu memang mau betul-betul beruntung dengan caraku. Sekaligus nanti sebagai kepercayaan dan sebagai bonus, sebagai berkat. Orang titip gini, ya aku beliin gini, bawa pulang dari Kanada. Saya kan bisa untungin $10. Enggak, kalau dia teman, enggak lah. Nantilah kalau mau untung, waktu saya bisnis untung beneran. Kalau saya bisnis, saya harus untung. Harus untung. Dan saya malah berdoa sama Tuhan agar rekan bisnis kami adalah semua orang non-Kristen. Bukan partner loh ya. Bukan partner loh ya. Orang non-Kristen. Supaya apa? Pindahin devisa dari fasik ke benar. Gereja jangan saling tarik dana. Gereja itu harus tarik dari luar. Karena kita kelola lebih baik daripada dikelola oleh orang jahat. Saya berdoa. Gimana saja Tuhan bilang sama saya, jangan manipulasi manusia. Jangan manipulasi kalau dalam pelayanan saya pegang CG. Saya masih ingat saya pegang 2 CG dulu. Awal-awal. Tuhan bilang jangan kelola. Jangan masak dombamu loh ya. Jangan kau membimbing dombamu jadi bimbing-bimbingan. Jangan. Miliki kekudusan. Cuman itu doang. 40 tahun. 30 tahun. Cuman 2 itu doang. Terus. Lama-lama jadi integrity atau integritas. Lama-lama jadi reputasi. Sabar saudara. Sukses itu menanti di belakang lakon selalu menang carry. Setelah engkau mendapatkan reputasi, whatever you do will be successful. Apapun kau lakukan akan sukses. Anda hachu terjual. Lebih mahal orang ambil dari Anda. Lebih susah. Parkir lebih panjang, orang mau dengar Anda. Once you get reputation, you get more than wealth. Sekali kita dapat reputasi, kita dapat lebih dari harta duniawi. Dan reputasi itu membuat Anda jadi menyayangkan, jangan cashkan segalanya sekarang. Talenta ketiga. Saya jelaskan dulu talenta ketiga ini ya. Kan ada 5 ya, saya anggap ini ada 5 talenta nih. Talenta ketiga, saya sebut sebagai panggilan utama kita. Saya jelaskan dulu 5 talenta ini, nanti saya baru turun, baru jelaskan ke Anda lebih lagi. Talenta ketiga itu adalah panggilan utama. Setiap kita perlu platform atau perlu panggung. Ingat saudara, gak bisa ada orang, gak bisa. Bahkan kalau Anda ketemu sama seorang pengusaha dan mengaku di mana domisili Anda atau di mana kantor Anda dan sebagainya. Anda jangan pernah berkata, oh enggak, saya adalah seseorang yang berjalan. Jangan mau kerjasama sama orang itu. Nagihnya enggak jelas kemana. Sekalipun yang punya Virgin Air, siapa itu? Tony siapa? Braxton. Dia nulis buku kan? Dia tulis bahwa dia enggak punya office kan? Dia itu keliling. Tapi saya yakin si Tony itu punya email address. Dia enggak punya office address, dia punya email address. Anda perlu punya platform, Anda perlu punya panggung, Anda perlu punya pos. Setiap kita pasti ada panggilan utama.
Yang membuat kita manusia sehat, manusia Allah yang sehat. Makanya ada yang namanya 4 sehat baru 5 sempurna. Apa 4 sehatmu? Miliki dulu pos saya hingga hari ini dan akan saya bawa sampai akhir hayat saya pemberita Injil. Dan itu tak akan berubah. Tidak akan jadi politikus suatu hari jadi artis. No way, nehi, kusi-kusi he. Jangan pernah orang itu aji bumpungan. Sekarang jadi pengusaha, nanti kalau ada kesempatan mau jadi pendeta. Buka gereja. Kalau itu bukan panggilanmu. Jangan main-main dengan talenta. Sama dengan pendeta. Nanti kita tunggu kapan bisa jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau memang panggilanmu di politik, rintis dari dulu dong. Jangan tinggalkan. Kalau memang tambahkan, pastikan 4-5 sinergi dengan ketiga. Dan tidak meninggalkan prinsip 1-2. Paham maksud saya? Mesti sinergi. Karena Tuhan pasti menambahkan. Talenta 3 itu platform atau panggung utama, panggilan utamamu. Panggilan utama saya berkhotbah. Dibutuhkan dalam sebuah buku yang ditulis namanya, saya lupa namanya apa itu, warna biru. Buku itu keluarnya kurang lebih sama dengan, bagi yang nggak baca buku mungkin nggak tahu, Red Ocean, Blue Ocean, apa itu? You know, there's one other book. Ya, satunya lagi, yang buku yang mengatakan bahwa tipping point. Ada satu buku ditulis mengatakan bahwa untuk seseorang mahir sesuatu, dia jadi seorang expert, jadi seorang maestro di area itu, dia harus latihan 10.000 kali. Bruce Lee berkata, wah ini saya beritahu kepada Anda apa yang murid bela diri saya cetuskan ya. Saya sekarang berani ngomong gini, dia udah mati, dia nggak bisa gebukin saya. Dia berkata gini, jangan takut sama orang yang bisa jurus 1000 tendangan. Takutlah sama orang yang melatih 1 tendangan 10.000 kali. Pernah lihat Bruce Lee kalau nendang? Waktu dia diwawancara oleh Amerika, waktu dia dapat peran Kato, sebenarnya peran sampingan, padahal dia di Asia gede banget, tunggu dia mati, dia mendunia. Dia tunjukkan tendanganmu di depan televisi hitam putih, dia tendang. Vut! Anda kalau nggak hati-hati lihat, Anda nggak lihat kakinya. Vut! Itu kalau ada orang pakai rokok, dipukul rokok. Saya sebagai pendeta harus belajar itu kalau ada orang rokok di gereja. Bukan orangnya, rokoknya melayang. Fear those who train one type of kick 10,000 times. Saya selama 40 tahun, khotbah udah lebih dari 10.000 kali. Dan saya tidak akan meninggalkan itu. It is what I'm best at. Itu apa yang aku paling mahir. That's who I am. Apa selanjutnya berikutnya is what I've become. Platform 3 lah yang bisa menyebutkan diri Anda. Siapa namanya? Nama saya Tim Taylor. Kenapa Taylor? I am a Taylor. 4 generasi, semuanya nelayan, semuanya adalah tukang jahit. I am a pastor. Tak akan kutinggalkan itu. That's who I am. Itu siapa diriku. Itu identitasku. 4-5, itu adalah kesempurnaan panggilanmu. Disitulah masuk keindahan. Disitulah masuk interior, dekorasi. Disitulah masuk kreativitas. 4 sehat, 5 sempurna bukan? Nomor 3 itu adalah siapa dirimu. Bangun hingga jadi darah daging sehingga kau tidur pun kalau Anda adalah seorang Bruce Lee, Anda bisa menendang dan tepat. Bangun sampai itu mendarah daging, hafal di luar kepala. Saya tantang Anda, lain kali ya sekali-kali kalau saya hari Minggu gini saya nggak bawa firman apa. Saya tanya dari audiens kasih saya firman yang paling susah, 1 ayat yang paling nyeleneh seperti dulu. Waktu full timer saya ajari khotbah, saya tantang mereka di tempat on the spot langsung. Mereka kasih saya ayat yang susah di Kidung Agung dan giginya seperti kambing, apa segalanya yang bersih. Saya bilang disuruh ayo coba khotbahkan, saya buat sebuah challenge, saya khotbahkan mereka tercengang, bukan kemuliaan untuk saya, tapi saya ajarkan bahwa kalau Anda mahir, Anda kasih tusuk gigi di tangan Anda pun, atau kipas seperti di film kungfu, bisa jadi benda yang mematikan. Kalau Anda adalah seorang cook atau chef, pastikan Anda tidur ngelindur pun bisa masakkan makanan untuk raja. 10.000 latihan. Sampai suatu hari dulu di Kembang Jepun, tempat kami keluarga sering pergi ke situ untuk makan. Ada seorang Aceh.
tangannya masak tuh sampai begini tangannya. Mungkin Anda tahu yang saya maksudkan, beberapa orang-orang yang seperti saya sudah tua. Itu zaman dulu. Yang sekarang nggak ada. Sekarang jadi kia-kia. Kia-kia pun udah nggak ada. Tangannya itu sampai gini loh. Dia pegang sutil itu begini seumur hidupnya, sampai tangannya itu begini. Jadi kalau ngobrol-ngobrol udah begini. Dia sudah 1 juta kali masak. Anda harus mahir. Jangan lompat-lompat belalang pindahan. Anda full timer, put your mind here. Anda kerja, nggak usah pikir kapan full timer. Kerja, jadi jemaat di sini, kembangkan talentamu, muliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. 45 itu kelanjutannya. Lanjutin sekarang ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Sorry. Sampai mana nih? Bukan. Mama sudah pulang. Ayat 18. 18 ya, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Saya senang dengan ayat 20, saya namai ayat ini ironi talenta. Kok bisa ironi talenta? Talenta itu aneh. Semakin digunakan, semakin yang baru bermunculan. Semakin gak dipakai, yang ada pun berguguran. Aneh ya? Sebuah sumber daya atau resources yang gak pernah exhausted. Badan kita ini diciptakan, kalau semakin malas, semakin mati. Semakin gerak, semakin sehat. Aneh ya, mau dimasukin vitamin gimana pun juga kalau gak gerak, mati. Salah satu lagi yang hukumnya sama adalah talenta. Semakin kau pakai, bermunculan yang baru. Mungkin itu pindahan tuh dari orang-orang yang malas. Tetapi semakin kau simpan, semakin gak ada. Yang ada pun jadi usang. Mungkin masih bisa desain, tapi sudah gak ngikuti zaman, desainnya jadul semua. Kok aneh, yang ada pun jadi usang, tumpul. Karena itu saya gak sarankan orang pensiun. Kalau pensiun dari tekanan mungkin oke, dari posisi mungkin bisa, tapi jangan pensiun dari berbuah. Berkali-kali orang-orang yang saya mentori yang berusia manula, mereka yang di dalam peran-peran yang sangat penting di masyarakat, saya selalu beritahu sama mereka, I don't want you to retire. Contohnya dokter. No, detik kau pensiun, kau pikun. Mungkin tidak akan sama lagi, saya ngerti. Tetapi tetap berbuah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, twe, pusyo. Pensiun dalam bahasa Chinese kan tuesyo. Tuesyo itu artinya mundur dan istirahat. Mundur boleh, tue, pusyo, mundur, tapi jangan istirahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus berkarya. Lanjutkan. Maka kata tuannya itu kepadanya, ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan kamu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba $2, bukan $2 juta, bukan 2 talenta. When God wants to bless you, waktu Tuhan mau memberkati seseorang, dia enggak memberimu uang, dia memberimu bakat. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Perhatikan, ini menarik sekali si sinyo ini. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Kata takut di situ, tulis baik-baik kalau Anda mencatat khotbah, artinya antisipasi sakit. Aku takut artinya, aku pesimis dengan diriku. Aku berpikiran negatif. Aku takut artinya aku gak tenang. Orang takut itu kan gak tenang. Aku tidak tenang. Karena aku ini tergesa, entah karena apa. Pernah gak Anda lihat orang yang masih muda tapi tergesa? Begini. Rasanya tuh, kalau Anda ketemu dia baru menoleh aja berapa detik, noleh lagi, dia keinginannya udah berbeda. Do you know what you want?
I know what I want, what I really, really want. Do you? Do you know what you want? Ada orang itu yang gak tenang. Itu kalau Anda lihat ya, ada orang gak tenang, ngomongnya sebentar pindah. Akarnya itu takut. Jadi kalau Anda seorang konselor, jangan beritahu dia ini itu. Jangan kasih antidot atau antibiotik lain. Beritahu sama dia, apa yang kamu takutkan? Aku takut masa depan. Doa sama dia. Tiba-tiba dia tahu apa yang dia mau. Saya kasih saran, saya bukan psikolog. Saya hamba Tuhan. Lebih ngerti manusia daripada seorang psikolog. Karena Tuhanku ada di dalam orang itu. Atau yang menciptakan orang itu. Kalau Anda lihat orang yang gak tenang, dia itu tergesa-gesa karena apa aku gak tahu. Yang pasti dia gak mulai apa-apa. Sudah bertahun-tahun dia gak pernah memulai apa-apa. Karena dia tergesa-gesa karena apa? Kita tidak tahu sama sekali penyebabnya. Dan orang yang takut adalah orang yang tidak punya tujuan dan goal dan tujuan yang jelas. Tidak punya goal dan tujuan jelas. Semoga anak-anak kita, yang perempuan terutama, tidak akan ketemu pria yang seperti itu ya. Pacaran lalu tanya kapan menikahnya? Ya, nggak tahu. Kalau gitu aku beritahu kepada kamu kapan putusnya dengan anakku. Now. Orang harus punya goal. Anak muda saya beritahu kalau ada di sini. Saya belajar, saya mau inspirasi Anda. Waktu saya umur 18 tahun kenal Tuhan, saya sudah telat. Maksudnya umur 18 tahun sudah cukup terlalu tua untuk kenal Tuhan. Saya beritahu saya tidak mau sia-siakan, umur 30, karir saya akan melejit. Umur 30 ini saya akan bangun sesuatu. Umur 30 saya tahu, somehow I will write my biography. Waktu orang tanya sama saya, papanya Melody, gembala sidang saya di Vancouver, Kanada, tanya sama saya, kamu mau menikah kapan? Saya menikah 25. Tahun 99 kami menikah. Saya umur 25, istri saya umur 20. Not everything is mysterious. Tidak semuanya itu misteri di dalam rencana Allah. Kau harus take responsibility over your own life. Ambil tanggung jawab atas dirimu sendiri dan berani tegas sama diri. Kalau mati ya sudah, besok mati. Kita nggak tahu kan. Pokoknya aku merencanakan untuk hidup, bukan untuk mati. Kau harus tegas sama diri sendiri. Apalagi kalau sekarang sudah 50. Jangan buang waktu lagi. Anda tidak bisa tulis before 30 lagi. Sorry, Anda sekarang kalau nulis biografi nulisnya before heaven. Saya tidak ngomong ini menghina, saya mau ngomong ini untuk mengingatkan Anda, jangan main-main dengan sisa waktumu. Kalau tidak anak-anak muda akan membalapmu. Bapak Ibu, Anda belajar sesuatu? Kita lanjutkan lagi ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku enggak nabur dan memungut dari tempat di mana aku enggak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saya suka ini garis bawahi, ambillah talenta itu, berikan pada orang itu. I'm a great believer. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa talenta atau bakat yang baru bisa diberikan melalui kelahiran yang baru, bukan kelahiran yang pertama. Tidak semua talenta we are born with. Bahkan waktu kita masa kecil, tumbuh dewasa, kita nggak sangka harinya yang kita lakukan ternyata ada pada kita, padahal tidak ada tanda-tanda di masa lalu kita. Talenta atau bakat baru bisa diberikan lewat kelahiran baru. Jangan terlalu muliakan kelahiran pertama. Itu cuma untuk alasan bisa ulang tahun saja. Saya bukan orang yang terlalu honor my first birth, kecuali demi mama papaku. Mama melahirkan. Saya sangat sayang, harusnya yang dirayakan setiap ulang tahun itu mama. Bukan anaknya, yang sakit loh, yang anaknya kan cuma tahu, hi, hello world, we are the world. Mama yang harus dirayakan. Nah, second birth itu kita boleh dirayakan. Karena kita ngambil keputusan, bukan? Saya jangan terlalu memuliakan first birth. Ada orang berkata, aku gak bisa ini. Aku dari lahir, aku memang begitu. Salahkan masa lalu. Menoleh ke belakang lagi berkata, aku memang begini plan dari lahir. So what? Anda lahir baru kan? Berubah. 2 Korintus 5:17. Lama udah berlalu, yang baru udah datang. No nonsense. Dan belum lagi bakat baru bisa diberikan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Jangan kaget kalau pagi ini tiba-tiba Anda bangun, wah, buka mulut langsung menyanyi seperti Whitney Houston. Padahal kemarin nyanyi, kunci 2,5. Kunci bengkok semua.
Jangan kaget. Ekspektasi. Besok pagi Anda bangun, Anda bisa sesuatu yang bahkan ayah ibumu tidak pernah bermimpi Anda bisa lakukan begitu. Kata orang, mama paling tahu kita kan? Tuhan yang paling kenal kita. Ayo kita buat mama-mama kita tercengang. Itu anakku, kok bisa begitu? Jangan karena, itu anakku, merampok bank. Nah itu bukan. Yang bercengang gitu tuh yang jelek, itu dibuang. Ayat, saya sudah mau selesai, ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga yang berkelimpahan, ini ironi. Tapi siapa yang tidak mempunyai apa juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah, ayat 30 misterius sekali. Kenapa talenta kok seberat itu hukumannya? Dan campakkanlah hamba yang gak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 30, kenapa Tuhan selemparkan dia ke neraka? Ingat ini hamba yang diberi berapa talenta saudara? Satu talenta itu adalah hubungan dengan Kristus. Dan ini bukan karena dia tidak garap bakatnya, tapi karena dia tidak cari Tuhan di hidupnya. Selesai, tutup Alkitabnya. Saya beri kesaksian singkat, lalu kita selesai. Sejak umur 30, saya belajar untuk tidak sia-siakan waktu. Bukan belajar, dari sejak umur 18 tahun. Maka, dari berkhotbah dan hingga hari ini terus berkhotbah sampai akhir hayat saya tidak akan pernah bisa selesai berkhotbah. Memberitakan Injil adalah passion gairahku yang terbesar dan satu-satunya di hidup ini. Dan namun demikian Tuhan izinkan saya untuk bisa mulai menulis buku. Dan saya harus pilih dan selektif sebagai biografer juga siapa yang saya tulis. Saya bersyukur beruntung bisa menulis buku daripada Profesor Erwin dan juga terutama daripada pendeta kita, Yusuf Sutanto. Dan setelah itu menulis lagu. Sedikit promosi supaya Anda lebih tergerak untuk bisa beli ini. Ada satu lagu yang saya tulis di sini bersama dengan Redo. Jesus, we live to die. We live to die. We die, we will die leaving a revival behind. Mulai menulis lagu. Di KPM, ku percaya mujizat. Ada beberapa lagu yang tulis termasuk mujizat adalah. Saya tahu bahwa itu adalah kesempurnaan. Bukan panggilan utama saya. Tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu selain itu mulai menyanyi. Ya, sebagai penyanyi dan juga yang lain-lainnya. Akhirnya suatu hari, waktu umur 40, saya mengambil keputusan, saya berdoa sama Tuhan, izinkan aku mulai menggarap talentaku keempat untuk 10 tahun ke depan, yaitu melukis dan menggambar. Ceritanya begini, umur 6 tahun, saya pernah sekali, karena tidak bisa nulis, tidak bisa gambar, tidak bisa apa-apa, motong gunting juga nggak bisa, saya bilang sama mama saya lihat semua teman-teman saya punya bakat, saya terganggu, saya idiot sekali. Saya ngomong sama mama saya, mama belikan Philip pensil warna yang ada emasnya, mahal, keluarga kami waktu itu sangat pas-pasan. Tolong mama saya nggak mau belikan bukan karena uang, bukan karena hemat, karena mama sayang. Tapi mama saya takut saya kecewa, karena ada sebuah perlombaan melukis di sekolah, saya mau masuk ikut. Mama saya bilang, mungkin dalam hatinya, nulis saja nggak bisa kok mau gambar. Dibelikan akhirnya karena saya ngotot dan mama saya cinta. Saya gambar juara 2, saya gambar Pancasila. Orang lain gambar ini itu, saya gambar sesuatu yang kalau juri nggak luluskan, mereka akan dibenci Indonesia. Saya gambar Pancasila dengan pena emas itu. Saya gambar juara. Lalu berikutnya saya juara lagi karena saya gambar Petruk dan Gareng. Petruknya karate, Garengnya tinju. Nah, saya gambar selesai. Lalu saya nggak pernah gambar lagi setelah itu. Karena saya nggak punya message saya berikan pada dunia karena saya nakal. Saya nggak punya pesan. Lalu setelah saya mulai dapat pesan Tuhan umur 18 tahun, terlalu sibuk. Dari 18 ke 40 hanya firman lewat pemberitaan melukis dengan lidah dan mulut bibir saja. Umur 40 saya melihat anak-anak rohani kami sudah mulai besar-besar semuanya. Saya bukan lebih banyak waktu, tapi Senin saya ada menunggu istri dan anak-anak saya pulang. Saya bisa refreshing karena ini hobi, bagi banyak orang ada yang hobinya nge-game apa, hobi saya melukis. Dengan tujuan supaya apa? Supaya saya bisa curahkan, saya bisa nyembah, bisa curahkan refreshing juga. Saya mulai lukis. Oke. Saya nggak sangka ketika kemarin mendapat respon demikian rupa. Saya nggak sangka. Dan orang-orang datang ke saya, dari mana kamu kok bisa? Saya bilang, saya nggak belajar lukis. Saya belajar ikut Tuhan. Setelah cukup mengikutnya, lumayan, saya bisa apa saja.
Dengar baik-baik. Kamu belajar melukis, tapi nggak cari Tuhan. Saya cari Tuhan, ikut Tuhan. Setelah cukup mengikut Tuhan sampai satu titik, wah bisa apa aja. Kalau saya mau. Choose today who you will serve first. Yourself or your God. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, inilah hidupku. Kasih kunci yang lebih enak dari itu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhanku. Serahkan padamu. Tidak telat, tidak terlambat. Segala usia bisa serahkan sekarang. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari angkat tangan kita, katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidup. Sisa hidupku kuserahkan dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi